Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 142, Mazmur 142 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakanku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang keempat berkata begini. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Ketika semangatku lemah lesu. Salah satu karakter lain daripada burung Raja Wali adalah dia selalu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan beberapa survei literatur mengatakan bahwa Raja Wali dia akan terbang dalam kecepatan 300 km per jam. Itu kecepatan yang sangat cepat bagi seorang unggas yang terbang. Dan ini merupakan sebuah percepatan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Dan berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang semangat. Ketika semangat itu bicara tentang sebuah gairah yang Tuhan mau Bapak Ibu dan saya miliki. Seperti Raja Wali, saudara dan saya harus memiliki semangat yang tinggi. Amin. Semangat yang tinggi untuk berdoa, semangat yang tinggi untuk ibadah, semangat yang tinggi untuk baca firman Tuhan, semangat yang tinggi untuk menabur, semangat yang tinggi untuk berbuat baik, semangat yang tinggi untuk Anda mau hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu coba bayangkan saja, jika seorang pemain sepak bola tidak memiliki semangat saat dia bertanding. Kemarin kita lihat baru selesai Piala Dunia. Semua pemain bola mereka memiliki semangat untuk bermain bola, membela negaranya untuk mereka jadi pemenang. Nah, memang tidak semua tim harus menang. Pasti ada yang kalah. Tapi semua mereka yang bertanding memiliki semangat. Bayangkan saja kalau semua orang percaya memiliki semangat yang sama untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya Tuhan akan dimuliakan. Bayangkan saja kalau semua kita memiliki hati untuk melakukan amanat agung, memberitakan Injil bagi semua orang, maka kita adalah Raja Wali dewasa yang akan terbang dalam kecepatan tertentu. Amin. Kita harus memiliki semangat untuk Bapak, Ibu, dan saya ketika masuk dalam lapangan, kita masuk di dalam pertandingan iman, maka kita harus memiliki semangat. Dan mustahil seseorang akan memenangkan pertandingan kalau dia tidak memiliki semangat. Sebaliknya, kalau dia tidak memiliki semangat dalam pertandingan, dia akan menjadi bulan-bulanan daripada si lawan. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam pertandingan iman, dan Bapak Ibu tidak memiliki semangat, maka kita akan menjadi bulan-bulanan daripada tipu daya setan. Menjadi bulan-bulanan daripada tipu daya dunia ini. Tapi ketika Bapak Ibu memiliki semangat, maka saya percaya bahwa kehidupan rohani kita pun akan
ada pada level yang berbeda, tingkatan yang berbeda. Itu yang disebut dengan Raja Wali, yang terbang dalam sebuah tingkatan yang sudah ditentukan Tuhan olehnya untuk dia terbang. Demikian juga kehidupan rohani kita. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau Bapak Ibu bersemangat, Bapak Ibu bisa menanggung masalah, menanggung persoalan. Ada dalam badai pun, tapi Bapak Ibu bisa menanggung itu. Bapak Ibu bisa lihat jalan keluar. Suatu saat, saya diceritakan oleh seseorang yang sedang punya problem begitu banyak. Dan ketika dia menceritakan kepada saya katakan, apakah kamu cerita kepada saya ini cerita sesuatu yang nggak ada, tapi kamu cerita mengada-ada. Dia tanya, kenapa pastor ngomong begitu? Karena dari muka kamu, saya lihat kamu penuh semangat. Dari muka kamu sepertinya nggak ada masalah. Dia katakan bukan cuma pastor yang lihat. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya ini seperti nggak ada masalah. Lalu saya tanya, kenapa? Dia katakan gini, saya setiap bangun pagi, saya selalu lihat wajah saya di cermin dan saya berkata, kamu itu tidak diciptakan untuk jadi orang yang kalah. Mungkin hari ini kamu adalah masalah, tapi kamu bukan orang yang kalah, tapi kamu lebih daripada pemenang. Saya hanya cuma mengerti hal yang sederhana itu dari firman Tuhan. Dan saya mencoba memperkatakan untuk diriku. Dan saya lihat bahwa ketika saya hadapi masalah, saya lihat bahwa saya kuat, pastor. Saya lihat bahwa saya bisa menanggung penderitaan itu. Saya bisa melewatinya selangkah demi selangkah. Dan saya tahu ada musimnya. Suatu waktu nanti ini akan selesai. Dan saya akan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya percaya bahwa semua kita, saya percaya kita menghadapi problem, menghadapi masalah. Tapi cara Bapak Ibu menghadapinya, itu sangat penting. Cara kita melihatnya sesuai dengan porsi Tuhan melihat, itu cara sangat penting. Karena itu menentukan apakah kita bisa menanggungnya, ataukah kita menjadi orang yang kalah di situ. Tapi ketika Bapak Ibu melihat dari posisi Tuhan, memperkatakan dari posisi Tuhan, maka Bapak Ibu akan bisa menanggungnya. Kita menjadi Raja Wali yang siap menghadapi badai, keadaan situasi yang sulit, dan akan terbang lebih cepat. Dalam keadaan apapun, dalam bidang apapun. Saya percaya jika kita melakukan sesuatu tanpa semangat, kita tidak akan memetik hasil yang maksimal. Benar Bapak Ibu? Jika kita bekerja, ya, jika kita melayani, jika kita membangun keluarga, jika kita sebagai orang tua, jika kita sebagai anak, kita melakukan suatu apapun tanpa semangat, bekerja tanpa semangat, bisnis tanpa semangat, maka Bapak Ibu tidak akan melihat hasil yang maksimal. Jangan sampai kita hanya puas sebagai orang Kristen. Jangan hanya puas bahwa KTP kita Kristen. Lalu saudara dan saya tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal dalam karunia percaya, mengenal dalam penderitaan, ya, mengenal dalam berkat-berkatnya, mengenal dalam anugerahnya, tapi juga mengenal di dalam segala problem, kesulitan yang kita hadapi. Ketika Bapak Ibu dan saya mau untuk mengenal Tuhan dalam segala musim kehidupan, maka itulah Raja Wali dewasa. Amin. Saya percaya yang hanya menjadi simpatisan di gereja, orang-orang Kristen biasa itu, yang hanya percaya bahwa datang ke ibadah hanya setahun sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dia adalah orang Kristen yang menjadi simpatisan dalam gereja. Tapi pagi hari ini saya berharap, saya dorong Bapak Ibu supaya kita harus melangkah ke tahap yang lebih tinggi, lebih dalam, yaitu memiliki hati yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Bukan cuma terbeban, tapi Bapak Ibu dan saya mau melibatkan diri dalam pelayanan. Induk Raja Wali itu melatih anaknya supaya mereka terbang. Mereka diberi makan oleh induknya selama beberapa minggu. Dan anak Raja Wali itu cuma punya 2 pekerjaan, yaitu makan dan tidur, makan dan tidur. Tapi suatu waktu induk Raja Wali itu akan terbang mengelilingi di angkasa, mengelilingi sarangnya, memperhatikan sarangnya yang beratnya 700 kilo, yang bisa ditiduri oleh manusia, yang sangat nyaman bagi anak burung Raja Wali. Lalu satu waktu Raja Wali akan terbang dengan kecepatan tertentu, dan dia menabrak sarang yang dia buatnya itu,
dan menggoyang bangkitkan sarangnya itu. Dan kemudian dia mulai mengambil salah satu anaknya dalam sebuah ketinggian dan melepaskan anaknya untuk dia belajar terbang. Dan ketika anaknya dilepaskan, maka dia mencoba terbang tapi belum bisa, dia jatuh dengan kecepatan tertentu. Induk Raja Wali hanya memperhatikannya. Dan ketika dia sebelum menyentuh tanah, maka induk Raja Wali itu terbang dengan kecepatan tertentu, menaruh anaknya di atas sayapnya, dan membawa lagi dan melepaskan lagi. Survei mengatakan bahwa induk Raja Wali itu melatih anaknya terus-menerus, dan kemudian setelah 2 minggu, anaknya itu bisa terbang. Tahukah Bapak Ibu bahwa problem persoalan yang kita hadapi setiap hari adalah cara Tuhan melatih kita untuk terbang tinggi. Katakan amin unlimited kali. Tulis di kolom komentar, saya percaya. Amin. Karena itu Bapak Ibu harus masuk dalam pekerjaan Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita nggak boleh jadi penonton, kita harus jadi pemain. Sehingga Bapak Ibu dan saya akan melihat bahwa persoalan, problem, masalah yang sedang kita hadapi itu hal yang biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Roma pasal 12 ayat 11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Raja Wali dewasa itu tidak membiarkan kerajinannya kendor. Raja Wali dewasa itu punya roh yang bernyala-nyala. Dan kita ini, tadi malam saya katakan, kita ini diumpamakan oleh Tuhan seperti Raja Wali. Dan kalau saudara dan saya adalah Raja Wali yang dikatakan oleh Tuhan, maka salah satunya adalah rohnya menyala-nyala. Raja Wali itu bisa hidup sampai 120 tahun. Dan ketika dia umur 40 tahun, dia mengalami masa paru. Yaitu bulu-bulunya rontok, cakarnya itu rontok, parunya itu yang sudah tua itu juga harus dirontokkan. Dan kerjaan Raja Wali setiap saat adalah cuma dia mencengkram batu karang dan menatap matahari. Proses yang dialami itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Dan itu waktu yang panjang. Dia harus mengalami musim dingin, panas. Dia harus mengalami tiupan angin. Dan dia ada di puncak bukit batu yang tinggi. Tapi dia tetap bertahan sampai musimnya itu lewat. Dan bulu-bulu halus itu tumbuh. Kemudian bulunya kembali tumbuh menjadi bulu yang kemudian lebat di tubuhnya. Dan tiba waktunya dia membentangkan sayapnya. Dan ketika dia terbang, kecepatan terbangnya melewati kecepatan terbang 40 tahun yang lalu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tuhan mau kekuatan kita diperbaharui seperti Raja Wali muda yang akan terbang melampaui kecepatan 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Bagaimana caranya? Rohmu harus menyala-nyala dan layani Tuhan. Ketika Bapak Ibu menyala-nyala melayani Tuhan, kita akan menjadi orang yang selalu memiliki kekuatan yang baru. Itulah Raja Wali. Orang yang memiliki semangat melayani tidak akan mudah lelah. Orang yang memiliki semangat untuk terlibat dalam pelayanan tidak mungkin putus asa. Meski mereka diterpa oleh badai permasalahan, angin kencang datang, tapi mereka akan tetap melayang, bahkan terbang lebih cepat. Ini tahun di mana bukan Bapak Ibu dan saya mengasihani diri sendiri. Ini tahun untuk kita melayang. Ini tahun untuk kita mempergunakan badai sebagai kendaraan untuk membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Ini tahun di mana Bapak Ibu akan melihat persoalan, masalah yang Bapak Ibu alami. Kalau itu bukan karena kita, kalau karena kita Bapak Ibu harus bertobat. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita, maka itu adalah kendaraan yang akan membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Itu saatnya Raja Wali membentangkan sayapnya. Ubah persoalan dan masalahmu menjadi doa dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan Anda akan melihat, Anda akan sampai kepada gunung-gunung yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Anda akan menjadi orang yang akan menjadi pemenang kehidupan. Dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ia tidak akan berhenti dan mundur. Tapi makin berlari kencang. Terbangnya akan semakin kencang. Matanya akan tertuju kepada panggilan Tuhan. Dan ini yang dikatakan Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14, tolong ditunjukkan ayatnya.
Terutama dalam 13b, oke, ayat 13. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku mengarahkan. Dia kata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Wow. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Ini bukan lagi waktu untuk melihat ke belakang, tapi ini waktu untuk melihat ke depan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ini bukan waktu, tahun ini bukan waktu untuk lihat ke belakang. Mungkin waktu belakang kita gagal, waktu belakang kita lakukan kesalahan, lakukan dosa. Tapi ini waktu untuk melihat ke depan. Bukan cuma melihat ke depan, tapi berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Hadiah kita adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu tahu ketika badai datang, burung Raja Wali bukannya lari menjauh. Ketika badai datang, burung Raja Wali bukanlah burung yang bersembunyi. Bukan burung yang penakut. Bukan burung yang nggak mau lagi doa. Nggak mau lagi baca Alkitab. Nggak mau lagi datang ibadah. Tapi ketika badai datang, itu adalah waktunya di mana Raja Wali membentangkan sayapnya. Winter Mouse itu adalah sebuah badai dalam satu ketinggian tertentu untuk menahan, untuk membuat keseimbangan. Sehingga Raja Wali akan terbang dibawa oleh badai itu. Winter Mouse itu selalu ditunggu Raja Wali. Dan ia akan mengembangkan sayapnya dan memperhatikan dengan seksama kapan badai itu datang. Sayap-sayap Raja Wali diciptakan untuk bisa merasakan kapan winter mouse itu datang. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membawa Anda. Anda dan saya sedang ada di sebuah musim di mana Tuhan sedang melatih kita untuk memiliki kepekaan rohani. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah kafa. Kafa itu artinya menanti dan menunggu dengan sabar bahwa jawaban sudah datang. Ini tahun di mana Bapak Ibu dan saya ketika menanti-nantikan Tuhan, itu adalah salah satu prinsip doa. Ketika Anda berdoa, Tuhan dengar. Ketika Anda diam, maka Tuhan bicara. Ini adalah waktu percepatan, waktu di mana Tuhan sedang mengganti kekuatan kita yang terbatas dengan kemampuan yang tidak terbatas. Ini waktunya Tuhan menggantikan kelemahan kita dengan kekuatan. Ini waktu Tuhan mengangkat kita yang jatuh dan membuat kita berlari lebih cepat. Ini waktu di mana Tuhan membawa Anda dan saya terbang dalam sebuah kecepatan tertentu. Masalah ada, yes. Persoalan ada, ya. Raja Wali tidak mungkin terbang tanpa ada winter mouse itu. Raja Wali harus menunggu badai itu datang. Baru dia terbang. Hari ini ketika Bapak Ibu lihat masalah persoalan datang dalam hidupmu, bukan karena salahmu, bukan karena Anda berdosa, bukan karena Anda pembuat masalah. Tapi masalah diizinkan datang itu adalah winter mouse untuk Anda terbang lebih cepat sampai kepada tujuan. Haleluya. Raja Wali akan mengembangkan sayapnya dan akan merasakan dengan saksama kapan badai itu datang. Dan ini adalah sikap berjaga-jaga. Ini adalah sikap kafah. Ia akan menggunakan badai itu untuk terbang lebih tinggi lagi. Ini waktunya untuk rohani Bapak Ibu bertumbuh. Ini waktu yang tadinya kita masa bodoh untuk menginjil. Ini waktunya untuk menginjil orang yang belum bertobat. Ini waktunya untuk saudara dan saya menginjil keluargamu. Ini waktu untuk mendoakan keluargamu, mendoakan teman-temanmu, mengajak mereka datang ibadah, supaya mereka mengalami pertobatan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Masalah dan ujian adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami. Dan ingat, masalah dan ujian tidak akan menghancurkan, mematikan kita. Masalah dan ujian bagi Raja Wali adalah kendaraan yang akan membawa Raja Wali semakin terbang lebih tinggi lagi. Dan hendaklah hal itu semakin memacu kita untuk terbang tinggi. Amin. Bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja. Amin. Jadi kita nggak akan takut dengan problem, dengan masalah, karena kita tahu bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja. Hari ini ketika mata dan mata hati Bapak Ibu tertuju kepada Tuhan, maka kita akan selalu bersemangat dalam Tuhan. Semakin kita mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Dia, dalam problem, dalam ujian, dalam keadaan apapun,
seperti Raja Wali dewasa yang membentangkan sayapnya dan dia akan merasakan winter melts. Mungkin dia menunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia akan menunggu sampai badai itu datang. Dan Raja Wali akan terbang dengan kecepatan tertentu. Dan dia akan sampai pada tujuan. Karena sayapnya begitu panjang, begitu lebar. Maka dia harus menunggu. Dia tidak mengepak-ngepakkan sayapnya. Kalau dia mencoba mengepak-ngepakkan sayapnya menuju kepada tujuan, Raja Wali ini akan capek. Dan dia akan mati lebih cepat. Tapi ketika dia menunggu badai, dia tidak menggunakan kekuatannya. Tuhan berkata bahwa kekuatan kita ada di dalam Dia. Kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri. Kekuatan kita bukan dari hartamu. Dari kekuatan kita bukan dari kedudukan prestasimu. Kekuatan kita bukan datang dari makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Kekuatan kita datang daripada firman Allah. Kekuatan kita datang ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Maka Anda akan melihat perkara besar. Daud ketika ada dalam suatu goa, ketika dikejar-kejar oleh Raja Israel, yaitu namanya Saul, maka Daud berdoa seperti yang tadi kita baca dalam Mazmur 142 ayat yang keempat terutama. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Hari ini mungkin Bapak Ibu dan saya sedang ada di dalam sebuah ujian kehidupan. Jangan izinkan semangat kita letih lesu, tapi tetaplah bersemangat karena Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan. Tetap bersemangat dan lihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Bapak Ibu yang diberkati pagi hari ini. Bapak Ibu tulis, saya sungguh diberkati pagi hari ini. Bapak di sorga, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah umat-Mu tinggal dalam firman-Mu. Biarlah mereka melakukan firman-Mu. Mereka bukan orang yang lemah, tapi mereka adalah orang yang kuat. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini. Seperti Raja Wali, kami tetap memiliki semangat tinggi. Problem boleh ada, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pintu belum dibukakan, sakit mungkin belum disembuhkan. Tapi kami tetap memiliki semangat tinggi dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ketika persoalan masalah ada, itu waktunya untuk kami membentangkan sayap doa kami dan terbang lebih tinggi, menghadapi badai, lebih tinggi dari badai, dan kami bisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan, menikmati yang terbaik dari Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan.